Ayahku adalah dewa perang. Bab 551. Sekelompok orang ini segera mengepung Guan Qianjun, dan salah satu dari mereka menunjuk ke arahnya dengan keras dan berkata, segera berlutut dan mohon ampun. Sampaikan permintaan maafmu yang terdalam kepada Dewa Surgawi. Anak muda, saya menyarankan Anda untuk menggunakan jus ekor tikus, jika tidak, Anda akan hancur. Orang yang mengatakan ini secara alami memiliki kemampuan untuk mengatakan ini. Meskipun dia bukan yang paling terampil di antara semua bawahan yang dibawa oleh Dongfang Xingchen, dia juga telah mencapai Gaowu tingkat ke-9. Melihat seluruh kota Yunhai, dan bahkan seluruh provinsi, keterampilan ini cukup langka. Namong Tianhao bersorak di sampingnya, ya. Anda harus menyampaikan permintaan maaf terdalam kepada semua bos dan orang yang sebenarnya. Untuk menyampaikan permintaan maafmu, kamu harus berlutut dan bersujud 10 kali, menamparkan dirimu sendiri 10 kali, lalu berkata bahwa kamu bersedia memberikan Hao Yu Tianzuang kepada orang yang sebenarnya. Kalau begitu, mungkin Guan Qianjun, kamu masih bisa melarikan diri dengan nyawamu. Semuanya, apakah menurutmu itu benar? Tuan, apakah menurutmu itu benar? Dia berbalik untuk menatap pria tak berdosa itu. Wakil kepala sekolah Sekte Naga dan Harimau mengelus janggut kambing panjangnya dan tersenyum sedikit, terlihat sangat arogan dan meremehkan berbicara dengan Guan Qianjun. Orang-orang besar lainnya memarahinya satu demi satu. Guan Qianjun, apakah kamu mendengar itu? Cepat berlutut, bersujud kepada dewa dan mohon ampun. Kamu mengganggu kesenangannya bermain gukin. Ini kejahatan keji. Kamu bisa dipenjara dan dipenggal kapan saja. Ya, selama kamu berlutut sekarang, bersujud memohon ampun, menamparkan wajahmu, dan mengirimmu ke Hao Yu Tianzuang, kami akan mengampunimu. Jika kamu tidak melakukannya dengan cepat, jika tidak kamu akan mati dan dipotong-potong nanti. Benar-benar tidak masuk akal. Kami sangat terpesona ketika mendengar orang-orang yang tidak bersalah memainkan gukin. Kami merasa itu adalah musik ilahi, tetapi Anda berani masuk dan menghancurkan fasnya, betapa beraninya Anda. Tidakkah kamu tahu bahwa ini akan membawa bencana bagi dirimu sendiri dan bahkan seluruh keluargamu? Tidak peduli siapa bosnya atau pengawalnya, mereka semua menuduh Guan Qianjun dengan kejam, seperti dewa yang kejam, memerintahkan dia untuk berlutut, bersujud, dan menamparkan dirinya sendiri. Guan Qianjun memutar lehernya dan menghela nafas, ini benar-benar menarik. Anda meminta saya untuk datang ke sini. Anda tidak hanya mengancam saya, tetapi Anda juga sangat sombong dan tidak masuk akal sekarang. Apakah Anda ingin saya mengalahkan Hao Yu Tianzuang? Datang dan dapatkan jika kamu memiliki kemampuan. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan meraih leher pria besar di sebelahnya yang mulutnya berbusa dan berteriak padanya dengan marah. Dia melemparkannya ke samping dengan mudah. Dia menarik kursi taisinya, duduk di atasnya, dan menyilangkan kaki. Bos besar yang dia pegang lehernya dan dibuang ke samping cukup terhormat, berada di peringkat 15 teratas di kalangan resmi Yunhai. Pada saat ini, dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, wajahnya memerah dan lehernya menebal, dan dia menunjuk ke arah Guan Qianjun dengan tidak percaya. Apakah kamu percaya satu atau dua kata dariku bisa membuatmu mati lebih buruk dari babi di pasar? Beranikah kamu mencekikku? Beraninya kamu mencekikku? Pria gendut dengan telinga besar ini berteriak dan menyentuh lengannya, masih tidak percaya. Dia hanya dicubit lehernya dan dibuang. Guan Qianjun memandangnya dengan acuh tak acuh, matanya menunjukkan penghinaan terhadap raja. Kamu adalah kucing dan anjing seperti kamu. Tidak masalah jika aku mencekikmu atau mengusirmu. Jika kamu membuatku tidak bahagia, aku akan meminta seseorang untuk memukulmu sampai mati dengan tongkat sebentar lagi. Keluar dari sini. Omelannya penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Pria itu begitu ketakutan sehingga dia segera menutup mulutnya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tapi matanya lebih menunjukkan kemarahan. Saat ini, Dongfang Xingchen berkata dengan dingin, Guan Qianjun, kamu sangat berani. Saya benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keberanian seperti itu. Semua orang besar di sini, semuanya. Kalian semua adalah bos besar yang akan merobohkan beberapa gedung bertingkat di kota Yunhai hanya dengan menginjak kaki kalian. Beraninya kamu tidak menganggap serius semua orang, kamu pantas dikutuk. Karena dia tidak mau berlutut dan bersujud, menamparkan dirinya sendiri, atau menyerahkan Hao Yu Tianzuang, lalu pukul dia sampai dia mau. Dia melambaikan tangannya lagi. Segera, Master Seni Bela Diri tingkat 9 memimpin selusin orang seni bela diri tingkat tinggi untuk mengepung Guan Qianjun. Gao Wujiu menggelengkan kepalanya dengan dingin. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapat keberanian.
Apakah kamu mengalahkan selusin orang di luar yang meremehkanmu? Kalau begitu kamu salah, karena sekarang kamu menghadapi master yang luar biasa. Aku bisa mengalahkanmu hanya dengan satu kepalan. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba meninju kepala Guan Qianjun. Senyuman tajam dan bangga muncul di wajahnya, ini hanya serangan diam-diam. Dia juga menggunakan seluruh kekuatannya, jelas ingin meledakkan kepala Guan Qianjun dengan satu kepalan tangan, dan kemudian dia dengan bangga bisa meminta hadiah dari tuannya. Tapi dia salah. Yang itu sangat cepat, membawa suara angin dan guntur yang samar. Tetapi, tinju berisi kekuatan tiba-tiba ditangkap oleh Guan Qianjun yang sedang duduk di kursi Grandmaster. Dia tidak hanya mengambilnya, dia langsung menekannya, lalu Guan Qianjun mengangkat lutut kirinya dan membenturkan lengannya yang tebal dan kuat ke lutut yang keras. Klik. Lalu bagaimana jika lengan seniman bela diri tingkat 9 ini tebal? Lalu bagaimana jika kekuatannya lebih besar? Dalam sekejap, lengannya patah dan seluruh sikunya meledak. Guan Qianjun mencibir dan melepaskan tinjunya. Tapi dia tidak bisa mengangkat separuh lengannya. Itu terus berayun di sampingnya, seperti pendulum. Pria ke-9 dan Gao Wu mengeluarkan teriakan yang luar biasa. Dia berteriak, bagaimana kamu bisa begitu cepat? Guan Qianjun menggelengkan kepalanya, ketidaksenangan saya hanya karena Anda terlalu lambat. Lalu, dia tiba-tiba menendang jantungnya. Tubuh kuat dari seniman bela diri tingkat 9 ini jatuh ke belakang seperti bola meriam, dan arah jatuhnya adalah Dewa Surgawi yang duduk di depan lobi. Dewa Surgawi di surga melihat dengan tajam, mencibir, dan tiba-tiba memetik senarnya. Sebuah kilat hitam menyambar dari senar tersebut dan menyambar Gao Wu Jiuduan yang datang ke arahnya. Dia berteriak lagi, jatuh ke tanah, meronta beberapa saat dan menjadi tidak bergerak. Saya tidak tahu apakah saya hidup atau mati. Dongfang Xingchen terkejut saat melihat pemandangan ini, dan dengan cepat melambaikan tangannya, ayo. Ayo, lawan dia sampai mati. Master seni bela diri lain yang mengelilinginya bergegas mendekat dengan panik, dan beberapa bahkan mengeluarkan belati tajam dari tubuh mereka dan menghantamkannya ke kepala, leher, dan jantung Guan Qianjun. Ini jelas akan mengorbankan nyawanya. Namun, beberapa menit kemudian, belasan pria bertubuh besar ini berjatuhan ke segala arah seperti cipratan tetesan air. Itu mengenai beberapa orang besar yang tidak punya waktu untuk menghindar, menyebabkan mereka terjatuh dan berteriak. Guan Qianjun sedang duduk di kursi Grandmaster, tapi sekarang dia berdiri. Tangannya masih memegang kursi berat yang didudukinya tadi. Baru saja, dia menggunakan kursi Taisi ini untuk menjatuhkan semua orang di sekitarnya. Melihat kursi yang utuh, Guan Qianjun tersenyum, ini kualitasnya bagus, tidak apa-apa. Kemudian, dia meletakkan kembali kursi itu, duduk di atasnya, dan menyilangkan kaki. Orang-orang di sekitar tercengang. Bagian luarnya terbakar dan bagian dalamnya lembut. Bab 552. Terutama Dongfang Xingchen, yang baru saja penuh percaya diri, berpikir bahwa tuannya pasti bisa mengalahkan Guan Qianjun. Tapi sekarang, tamparan di wajah ini menyakitkan. Dia hampir histeris, Fire Lotus, ayolah aku. Bawalah semua saudaramu dan ayolah untukku. Di belakangnya, ada 4 atau 5 pria kekar berdiri, dengan ekspresi agak aneh. Mereka mendengarkan perintah Dongfang Xingchen dan perlahan berjalan keluar dari belakangnya. Pada saat yang sama, mereka membuka tangan ke kiri dan ke kanan, telapak tangan ke atas. Tidak lama kemudian, nyala api merah tiba-tiba muncul dari telapak tangan mereka. Dan nyala api ini dengan cepat berubah menjadi api berbentuk teratai, berkobar dengan cahaya yang aneh dan ganas. Pada saat yang sama, pria besar di kepala, Huo Lianzi, tiba-tiba melambai ke samping, dan meja kopi dari kayu rosewood melayang. Meja kopi ini sangat berat, beratnya setidaknya 1 atau 200 pon, tapi di bawah isyarat Fire Lotus, dia terbang dengan ringan. Fire Lotus Seed dengan ringan menamparnya, dan meja kopi yang berat itu segera hancur berkeping-keping, jatuh ke tanah, dan bahkan terbakar. Hal ini membuat Guan Qianjun sedikit mengernyit. Setelah Fire Lotus menghancurkan kursi kayu cendana senilai puluhan ribu yuan, dia memandang Guan Qianjun dengan dingin. Ada rasa bangga dan arogan di sudut mata dan alisnya yang tak bisa disembunyikan. Dia berkata perlahan, saya, teratai api. Ahli seni bela diri tingkat 4, datang dan pelajari keterampilan Anda. Anda juga seharusnya melihat betapa kuatnya telapak tangan teratai api saya. Jika mengenai seseorang, dia akan dipukuli sampai mati, bagian-bagiannya seperti dipotong-potong oleh 5 ekor kuda. Kemudian setiap bagian tubuh akan terbakar hingga menjadi abu.
Orang-orang besar di sebelahnya juga membentuk postur mengepung dan mendorong ke arah Guan Qianjun. Mereka merentangkan tangan mereka, dan teratai api yang mengerikan menyala di tangan mereka. Meskipun mereka tidak berbicara, mereka memandang Guan Qianjun seolah-olah sedang melihat orang mati. Namun Tianhao juga menghela nafas lega dan langsung tertawa dan berkata, "Benar, Guan Qianjun, sebaiknya kamu berlutut dan memohon belas kasihan. Mungkin kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Kirimkan ke Haoyu Tianzuang secepatnya, jika tidak, aku khawatir kamu akan mati seperti ini. Kamu bahkan tidak perlu pergi ke krematorium, dan kamu bahkan tidak perlu menyiapkan guci, hahaha." Suaranya cukup arogan. Guan Qianjun berbicara perlahan, suaranya penuh aura jahat. Telapak teratai api. Saya ingat sejak 3 atau 4 tahun yang lalu, seni bela diri ini terdaftar sebagai salah satu seni bela diri tradisional yang dilarang keras untuk dilatih oleh unit terkait. Anda sebenarnya berani mempraktikannya. Tahukah Anda bahwa ini melanggar peraturan terkait? Kamu akan dihukum berat. Berbicara tentang ini, wajah Guan Qianjun penuh dengan roh jahat. Jenis Fire Lotus Palm ini dilatih menggunakan metode khusus tertentu. Tidak hanya mudah digunakan, tetapi juga sangat kuat, seperti yang dijelaskan oleh Fire Lotus tadi. 3 tahun lalu, ketika Guan Qianjun sedang menjalankan misi di daerah perbatasan, dia menemukan bahwa sebuah desa kecil dengan 200 penduduk di sana telah menjadi abu. Setelah diperiksa, diketahui bahwa mereka dipukuli sampai mati oleh Fire Lotus Palm. Guan Qianjun dengan cepat menemukan pembunuhnya dan membunuhnya dengan Pojun Fist. Pemandangan mengerikan di desa kecil masih segar dalam ingatanku. Pada saat ini, hal itu membangkitkan kemarahan yang luar biasa di hati Dewa Perang tertinggi, tetapi orang-orang di sekitarnya sama sekali tidak menyadarinya. Saya pikir Guan Qianjun ketakutan, jadi dia memasang senyum bangga dan arogan di wajahnya. Fire Lotus berkata, "Hehe, Guan, aku tidak menyangka kamu tahu begitu banyak." Ya, Fire Lotus Palm ini memang dilarang untuk latihan oleh unit terkait beberapa tahun yang lalu, tapi terus kenapa? Kami hanya suka berlatih. Jika Anda memiliki kemampuan, silakan tuntut. Dengan begitu banyak orang besar di sekitar sini, tidak ada gunanya bahkan jika kamu pergi ke surga. Sekarang kamu tahu betapa kejamnya pohon teratai api, aku akan memberimu kesempatan untuk berlutut dan bersujud memohon belas kasihan. Dengan kedua tangan, aku mempersembahkan Haoyu Tianzuang kepada dewa. Kalau tidak, kamu akan mati dengan menyedihkan seperti yang kamu tahu caranya. Dongfang Xingchen berkata dengan kasar, "Fire Lotus, jangan ganggu dia, segera jatuhkan dia. Tidak perlu memukulnya sampai mati. Saya yakin dengan kemampuanmu, kamu bisa memukulnya dengan Fire Lotus Palm. Kekuatannya dapat dikontrol dengan tepat, dan dia tidak akan dikalahkan menjadi 4 atau 5 bagian." Berbicara tentang ini, Dongfang Xingchen menatap Guan Qianjun dengan sangat bangga. Dengan cara ini, saya ingin melepaskan tekanan psikologis padanya. Buat dia takut. Lalu, dia berkata perlahan, biarkan seluruh tubuhnya terbakar dan jadilah manusia yang terbakar. Akankah dia menyadari kesalahannya, lalu berlutut dan memohon ampun? Jika dia bersedia melakukan ini, dia juga bisa mengampuni nyawanya, hahaha. Namun Tianhao menindaklanjuti dan berkata, "Ya, kami dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi sayangnya, Guan Qianjun, Anda akan mengalami luka bakar yang parah, dan Anda akan 100% terluka. Biarpun aku bisa diselamatkan, kurasa aku tidak akan berani keluar menemui orang mulai sekarang, dan menjadi hantu, tidak, bahkan pria yang takut hantu, hahaha." Guan Qianjun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sungguh sekelompok orang bodoh. Karena kamu berlatih Fire Lotus Palm, kamu pasti telah membunuh banyak orang. Meskipun Fire Lotus Palm mudah dibuat, kamu perlu mencari orang untuk mencobanya dalam prosesnya, sehingga dapat menguasai keterampilan yang lebih dalam. Kepala teratai api mengangguk, "Kamu tahu lebih banyak, benar. Telapak teratai apiku memang seperti yang kamu katakan, 15 orang telah mati di bawah telapak tanganku, dan di bawah tangan saudara-saudaraku ini, mati. Totalnya pasti ada 40 atau 50 orang. Mereka semua seharusnya bahagia karena pengorbanan mereka telah meletakkan dasar yang kokoh bagi Fire Lotus Palm untuk kita. Kamu juga harusnya senang. Setelah mengalahkanmu sampai mati, Fire Lotus Palm kami akan naik ke level berikutnya, hahaha." Orang-orang di sekitar yang sedang berlatih Fire Lotus Palm juga tertawa terbahak-bahak. Sama dengan sekelompok orang besar. Tersenyum seperti hantu, dia sama sekali tidak menganggap serius lusinan nyawa ini. Guan Qianjun mengangguk, "Kalau begitu, gunakan hidupmu untuk memperingati nyawa orang yang kamu bunuh, dan perlakukan mereka dengan caranya sendiri."
Fire Lotus menggelengkan kepalanya, "Nak, apakah kamu sedang bermimpi? Kamu benar-benar mengatakan omong kosong seperti itu." Dongfang Xingchen semakin tertawa, "Mimpi. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memimpikannya mimpi ini. Bakar dia untukku. Gunakan telapak tangan teratai apimu. Aku ingin melihatnya meratap dan menggeliat di bawah api di sekujur tubuhnya." Namong Tianhao mengacungkan jempolnya dan berkata kepada Tuan Muda Dongfang, "Bagus sekali. Saya juga ingin melihat betapa kuatnya pohon teratai api dan bagaimana ia membakar Guan Qianjun menjadi arang." Hahaha. Fire Lotus tiba-tiba melambaikan tangannya, dan teratai api yang menakutkan muncul di kedua telapak tangannya, membara menjadi api setinggi lebih dari 1 meter, dan berubah menjadi 2 pedang yang menyala-nyala. Para bos di sekitarnya sangat ketakutan sehingga mereka terus mundur. Mereka merasakan panas, dan bahkan samar-samar mencium bau rambut mereka yang terbakar. Bersambung.